Inilah beberapa potret diriku, mulai dari aku pertama kali dilahirkan di muka bumi ini hingga masa sekarang ini. Yang pasti dan tentunya sudah banyak sekali kisah perjalanan hidup yang telah aku lewatkan, baik itu suka maupun duka, dan hingga akhirnya aku telah sampai di titik yang saat ini. Lantas, siapakah aku? Namaku Vito Medi Prayogi. Aku lahir di Banyu Asin 29 Agustus 2003. Inilah dokumentasiku waktu aku diakikahkan oleh orang tuaku kurang lebih 16 tahun yang lalu. Aku sekarang tinggal di Desa Tanjung Sari, RT 29 RW 06, Kecamatan Talang Kelapa. Sebelumnya rumahku berada di tempat lahirku, yaitu di Sukajadi. Namun pada tahun 2004 silam, orang tuaku memutuskan untuk membuat rumah di daerah pedesaan, yaitu di desaku yang sekarang ini. Aku merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Vito adalah panggilanku. Aku terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Sekarang ini aku sudah berada di jenjang sekolah menengah atas. Untuk latar belakang pendidikanku, pada tahun 2008 aku pernah menempuh pendidikan di salah satu taman kanak-kanak di daerahku selama 1 tahun lamanya. Di TK inilah aku mulai mengenal yang namanya calistung, yaitu baca, tulis, dan berhitung, di mana masa-masa TK-ku tak banyak yang aku ingat. Yang jelas, diriku waktu itu dikenal dengan anak yang cakap dan tanggap namun cengeng. Sampai akhirnya pun aku menyelesaikan pendidikan TK-ku itu pada tahun 2009, dan setelahnya aku melanjutkan jenjang pendidikan yang selanjutnya, yaitu sekolah dasar yang letaknya tak jauh dari rumahku. Dan inilah potret SD-ku, SD 29 Talang Kelapa. Disinilah apa yang aku dapatkan sewaktu TK diasah dan ditambah kembali pengetahuannya oleh guru-guru baruku. Tepatnya, aku kembali dikenal dengan anak yang cengeng, penakut, dan pendiam, dan tak banyak bicara, kecuali di saat jam pelajaran aku terlihat lebih aktif, ujar guruku. Selama perjalanan SD, banyak suka duka yang aku lewatkan bersama teman-temanku. Masa-masa di mana pola pikirku yang belum matang dan cenderung kekanak-kanakan membuatku tak bisa mengatur diriku kala itu. Setiap harinya, setiap pulang sekolah, hampir aku selalu pergi bermain bersama teman-temanku hingga matahari terbenam. Sesampainya aku di penghujung masa SD-ku, tepatnya di kelas 5 dan kelas 6. Pada saat di kelas 5, aku telah mendapatkan kepercayaan diri kembali dan penghargaan untukku sendiri dalam hasil belajar. Dan benar, di tengah maupun akhir semester aku selalu mendapatkan peringkat teratas. Dan begitupun waktu kelas 6, aku kembali mendapatkan peringkat yang sama seperti kelas 5 sebelumnya. Dan tibalah aku di penghujung masa SD-ku. Masa SD-ku pun sudah berakhir, berbagai macam ujian sudah aku lewatkan, dan selanjutnya tentu aku melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, yaitu SMP. Dan tibalah aku di masa SMP. Aku bersekolah di sekolah menengah pertama, yaitu SMP Negeri 1 Talang Kelapa. Ini merupakan perjalanan baru ataupun sejarah baru bagiku, yang sebelumnya aku berseragam putih merah dan kini telah berganti menjadi putih biru. Tentunya bakal banyak sekali kisah, teman, pengalaman, dan ilmu yang akan kudapatkan di sini. Ketika awal masuk SMP, aku berpikir bahwa ini sungguh berbeda dari masa-masa SD sebelumnya. Aku dituntut untuk harus dapat berdinamika dengan lingkungan baruku ini. Motivasi telah aku dapatkan, namun sayang di awal semester aku tak dapat peringkat teratas karena aku tahu di awal aku masih tidak serius dalam belajar, dan juga banyak faktor lain yang membuatku lalai dan terlena. Hingga di penghujung semester terakhir pun aku masih dalam keadaan yang sama. Kemudian di kelas 8 muncullah semangat dan daya dobrak baru dari dalam diri dan dari dalam hati ini untuk memulai serius dalam belajar. Namun di tengah pola pikirku yang masih labil, waktu itu aku pun tak sepenuhnya berhasil dalam belajar, dikarenakan waktu itu juga aku sudah mulai kenal yang namanya dunia percintaan. Aku sibuk mendekati seseorang
dan akhirnya berakibat pada belajarku. Aku sempat kesal dan sedih waktu itu karena aku anggap aku masih mengulangi kesalahanku seperti halnya waktu kelas 7 lalu. Kemudian di semester 2 kelas 8, aku mulai aktif di kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Aku mengikuti ekskul yaitu ekskul basket, dan juga kebetulan banyak teman-temanku juga yang ikut di ekskul tersebut. Hal itu juga dapat menambah kepercayaan diriku dalam ikut ekskul tersebut, dan kebetulan telah banyak event yang telah kami ikuti, dan namun tak banyak prestasi yang dapat kami raih. Di SMP juga ada organisasi OSIS, namun aku tak tergabung dalam anggota maupun kepengurusan, dikarenakan aku tak begitu tertarik dan paham dengan tupoksi organisasi tersebut. Dan aku juga tergabung dalam pramuka, namun statusku semi aktif ataupun tak ikut dalam tim lomba karena waktu tahap seleksi diriku gugur sebanyak 2 kali. Percobaan yang pertama yaitu pada kelas 7 dan kelas 8 sempat gagal, namun ya sudahlah, mungkin bukan jalannya. Tibalah saatnya ujian kenaikan kelas, yang mana hasil ujianku sedikit mengalami peningkatan setelah sebelumnya nilaiku benar-benar anjlok. Namun kali ini setidaknya nilaiku baik dan ada peningkatan walau tak juara. It's okay, ini bukan akhir dari segalanya. Dan tibalah aku di ujung masa SMP ku. Sekarang aku sudah berada di kelas 9. Tentunya keseriusan dalam belajar harus ditingkatkan guna untuk mempersiapkan diri untuk berganti jenjang yang baru agar dapat mendapat nilai serta kelulusan menuju ke sekolah yang diinginkan. Alhasil setelah melewati berbagai ujian, akhirnya pun di semester akhir aku dinyatakan lulus. Setelah itu, aku melanjutkan ke sekolah menengah atas, tepatnya di SMA Negeri 1 Talang Palapa. Kebanyakan orang bilang masa SMA adalah masa yang paling berkesan. Ternyata emang benar adanya. Banyak sekali hal-hal yang tak kudapati di SMP maupun SD yang ada di SMA sekarang ini. Ini adalah jenjang terakhirku sebelum melangkah ke kehidupan yang sebenarnya. Tentulah inilah kesempatan emas untukku mempersiapkan masa depanku setelah ini. Namun di kelas 10 sampai dengan kelas 12, aku tak begitu berprestasi di kelas. Namun aku cukup puas dengan hasil belajarku, dan juga itu merupakan hasil yang harus aku terima sesuai dengan apa yang aku lakukan dan aku kerjakan semasa kegiatan belajar di sekolah. Namun setidaknya di luar dari itu, syukurnya aku masih diberikan kesempatan untuk ikut aktif di berbagai kegiatan non-akademik. Salah satunya yaitu di dunia keorganisasian. Di sekolah aku tergabung dalam keanggotaan dan kepengurusan OSIS masa bakti 2018-2019 dan 2019-2020. Di masa bakti pertama aku sebagai anggota yaitu di bidang ketakwaan. Dan di periode berikutnya syukur alhamdulillah aku dipercaya menjadi wakil 2 ketua OSIS. Sayangnya di masa baktiku tak banyak yang dapat kami lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun ini sudah menjadi pencapaian yang luar biasa bagi kami. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Selain OSIS, aku juga tergabung di ekstrakurikuler Paskibra. Pada tahun 2019, aku lulus tahap seleksi Paskibra tingkat kecamatan Talang Kelapa untuk dapat berpartisipasi sebagai pasukan pengibar bendera 17 Agustus 2019 lalu. Kemudian di luar sekolah aku juga tergabung dalam organisasi pelajar yaitu Pelajar Islam Indonesia Kabupaten Banyuasin atau PII. PII memiliki tujuan yaitu kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan Islam untuk seluruh rakyat Indonesia dan umat manusia. Dan juga para kader dibentuk untuk dapat menjadi kader yang berkualitas yang dapat menjawab dan menyelesaikan tantangan atau permasalahan umat, khususnya agama, bangsa, dan negara yang berlandaskan agama Islam. Ini belum berakhir, perjalananku masih panjang. Semoga apa yang kucita-citakan serta usahaku dapat terbayar dan diberikan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat aku ceritakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Buat kalian teman-teman seperjuangan, tetap semangat dan ingat, ada orang tua yang harus kalian banggakan. Terima kasih, sampai jumpa.